Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diutus sebagai rasul untuk menyampaikan wahyu Allah kepada manusia. Beliau adalah manusia tanpa dosa, namun tidak pernah sombong dan senantiasa bertobat sepanjang hidupnya. Istimewanya lagi, Rasulullah adalah makhluk kesayangan Allah sepanjang masa dan tidak ada penggantinya hingga kini. Sebagai manusia yang diutus kepada umatnya, tentu saja beliau sudah punya jaminan berupa penjagaan dari Allah selama hidup di dunia. Sehingga tidak heran banyak sekali kejadian tidak biasa yang sulit dicerna dengan logika, namun nyata dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di pembahasan kita kali ini setidaknya ada 4 kisah menarik di kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia. Semoga dengan diceritakannya kisah-kisah ini akan semakin meningkatkan kecintaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menangguhkan iman kita terhadap Sang Maha Pencipta. Kisah menarik yang pertama yaitu bercerita tentang sebuah batu yang memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini berawal ketika Rasulullah masih berada di Makkah sebelum diangkat menjadi nabi. Tentu saja hal ini menjadi unik dan aneh sebab batu adalah benda yang tidak bisa berbicara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengetahuinya, akan tetapi beliau dan para sahabat tidak satupun berpikir untuk memungut atau membawa pulang batu tersebut, apalagi untuk dijadikan penangkal atau benda keramat yang dijadikan zimat. Dari sahabat Jabir bin Samroh, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah memberi salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Sesungguhnya aku mengetahuinya sampai sekarang." Hadis riwayat Muslim. Kisah unik lainnya ketika zaman Rasulullah adalah kisah tangis tiang masjid yang berasal dari batang kurma. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, jika Rasulullah berkhutbah, beliau bersandar kepada batang kurma di salah satu tiang masjid. Tatkala mimbar telah dibuat dan beliau duduk di atasnya, tiang tersebut menangis bagaikan rintihan seekor unta. Semua orang yang ada di dalam masjid mendengarnya. Lalu Rasulullah turun dan mengusapnya, barulah ia diam. Berdasarkan hadis di atas dijelaskan bahwa tiang tersebut merasa sedih karena Rasulullah tidak lagi menjadikan dirinya sebagai sandaran. Mendengar tangisan tiang tersebut, Rasulullah pun mengusapnya agar berhenti, namun tidak untuk mencari keberkahan darinya. Kemudian kisah selanjutnya berasal dari pohon yang berjalan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis berikut. Dari Ya'la bin Murrah As-Saqafi, ia berkata, ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, kami berhenti di suatu tempat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur. Tiba-tiba datang sebatang pohon berjalan membelah bumi sampai menaungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia kembali lagi ke tempatnya semula. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, aku sebutkan hal tersebut kepada beliau. Beliau berkata, ia adalah pohon yang meminta izin kepada Tuhannya untuk memberi salam kepadaku. Lalu Allah Azza wa Jalla mengizinkannya. Namun, meskipun Nabi dan para sahabat mengetahui bahwa ada pohon yang bisa berjalan, tidak ada di antara mereka yang mengkeramatkan pohon tersebut sebagaimana kebiasaan orang-orang terhadap pohon yang dianggap sakti. Dan kisah yang terakhir berasal dari seekor unta yang berbicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut. Dari Ya'la bin Murrah As-Saqafi, ia berkata, ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan,
Kami melewati seekor unta yang sedang diberi minum. Tatkala unta tersebut melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mengeluh dan meletakkan lehernya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dekatnya dan berkata, "Mana pemilik unta ini?" Lalu datanglah pemiliknya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Juallah ia padaku." Lalu pemiliknya menjawab, "Kami hadiahkan kepadamu ya Rasulullah. Ia adalah milik keluarga yang tidak memiliki mata pencaharian selain unta ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya ia telah mengadukan tentang banyak bekerja dan kekurangan makanan. Maka berbuat baiklah kamu kepadanya." Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya akhiri, mari kita bersama-sama mengucap sholawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Demikianlah sedikit kisah ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya untuk kita menjadi hamba yang lebih baik lagi. Jika saya ada salah dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu milik saya sebagai manusia biasa. Saya akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.